Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hati untuk negeri, satu jiwa untuk bangsa, satu rasa untuk Indonesia. Senang sekali saya Hanti Wijaya bisa menjumpai Anda kembali, dan tentunya setelah kemarin tanggal 17 Agustus ya, tepat di hari kemerdekaan, ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, kita baru saja peringati dan kita juga perkenalkan partai baru, yaitu Partai Kedaulatan Rakyat. Kali ini saya kembali tentu saja masih bersama di talk show Suara Rakyat, kembali untuk menyapa Anda selama 60 menit ke depan tentunya. Dan saat ini saya tidak sendiri, tentu para pemirsa dari SNTV Channel atau Surya Nuswantara TV Channel, Anda akan kami ajak untuk kembali berbincang ya, atau kembali menyapa, atau kembali bertemu dengan orang nomor satu di Partai Kedaulatan Rakyat. Beliau adalah Bapak Tuntas Subagio. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik. Baik, sehat ya Pak ya. Dan kami juga ingin informasikan untuk Anda bahwa sebelum tayangan ini kami sudah melakukan teknis untuk prokes ya, yaitu tes pemeriksaan swab dan juga vaksin. Jadi kami pastikan bahwa saya sendiri sebagai host Hanti Wijaya dan tentu saja tamu kita Bapak Tuntas juga sudah dinyatakan negatif dan kita juga sudah vaksin tentunya. Oke, maka dari itu kita tidak mengenakan masker dan tetap jaga jarak ya Bapak ya. Baiklah, boleh berbicara seputar profil ya, sedikit saja saya ulas kembali dari profil Pak Tuntas Subagio. Sebagai pendiri sekaligus Ketua Umum Partai Kedaulatan Rakyat, background dari beliau adalah pemilik Yayasan Surya Nuswantara, Ketua Umum Ormas Panji Panjihati, pemilik PT Tuntas Group. Kemudian beliau adalah penulis buku, lagu, dan juga film. Dan beliau adalah sarjana manajemen, pasca sarjana manajemen, dan ini dia yang akan kita kupas. Penggagas Indonesia Rumah Kaca, dan beliau adalah penulis buku tersebut, buku dengan judul Indonesia Rumah Kaca. Nah, Bapak, di sini kita akan bertanya tentu saja dengan tema yang baru saja saya sampaikan, yaitu penggagas Indonesia Rumah Kaca. Mungkin kemarin sudah sempat kita ulas ya, tapi kali ini kembali mungkin bisa disampaikan ke pemirsa, Indonesia Rumah Kaca itu seperti apa sih Bapak? Iya, jadi Indonesia Rumah Kaca ini adalah bagaimana aplikasi sebuah perekonomian di Indonesia ini bersifat secara dan bergerak secara mandiri. Jadi rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat secara perekonomian. Perputaran ekonomi yang diputar di dalam lingkaran Indonesia sendiri. Sistem ekonomi mikro, kemudian makro, dan lain sebagainya itu bergerak di dalam lingkaran untuk, dari, dan oleh masyarakat. Jadi tidak tergantung kepada luar. Indonesia akan menjadi sebuah negara mandiri kalau perputaran ekonominya berjalan, ekonomi mikronya juga bisa berjalan dengan baik, ekonomi makronya berjalan dengan baik, tetapi sistemnya itu diputar di antara rakyat Indonesia sendiri. Apalagi di masa pandemi ini ya. Jadi buku atau saya menulis buku tentang Indonesia Rumah Kaca ini kan terinspirasi dari yang terjadi sekarang. Musibah atau bencana yang terjadi di dunia maupun di Indonesia sendiri, sehingga saya mulai mengulik atau mulai melihat flashback ke belakang tentang apa yang dulu pernah digagas oleh Bung Hatta maupun presiden pertama kita, yaitu Bapak Soekarno, tentang sebuah kemandirian ekonomi. Ini yang akhirnya menjadi satu gagasan bagi saya. Kemudian saya melihat lagi jauh ke belakang, yaitu waktu Nusantara ini masih berwujud kerajaan.
besarnya kerajaan Singosari, kemudian besarnya kerajaan Majapahit, itu kan yang terjadi waktu itu adalah perputaran ekonomi di dalam internal negara itu atau kerajaan itu besar atau kuat dengan adanya jalur-jalur sutra yang menghubungkan tingkat perekonomian antar wilayah. Nah, ini yang menjadi sebuah gagasan bagi saya, membuat sebuah gagasan Indonesia Rumah Kaca yang saya wujudkan di dalam sebuah buku. Jadi saya mengaplikasi dari sejarah masa lampau, dari apa keberhasilan yang dulu pernah dicapai oleh Singosari, kerajaan Singosari, kemudian juga kerajaan Majapahit, kemudian saya melihat lagi dengan apa yang dulu pernah diidekan tentang ekonomi kerakyatan dengan judul yang dibuat Bung Hatta, judul bukunya kan Daulah Ekonomi Rakyat. Itu saya aplikasikan sekarang ini di dalam Indonesia Rumah Kaca itu. Intinya seperti itu. Oke. Nah, untuk Indonesia Rumah Kaca ini berarti dari, untuk, oleh, dari, oleh, dan untuk ya. Iya. Semuanya bisa dikoordinir sendiri, semuanya bisa dijalankan sendiri. Nah, apakah juga membutuhkan apakah juga membutuhkan sosok atau membutuhkan pihak investor juga di sini, Bapak? Mungkin dari itu, apakah menutup diri dari investor, apakah membuka diri dari investor, karena kan kita sifatnya kan independen ya, Bapak, iya. ya, begitu. Kalau ditanya apakah membutuhkan investor, sebenarnya sangat butuh. Tetapi investor entah itu dari luar sekalipun sebenarnya tidak ada masalah untuk berjalannya sistem rumah kaca ini, Indonesia Rumah Kaca ini, atau sistem ekonomi mandiri Indonesia ini. Tetapi perputaran perekonomiannya harus berada di dalam internal Indonesia sendiri, atau dari, oleh, dan untuk rakyat Indonesia sendiri. Perputarannya. Tetapi lebih condong, saya sangat bersyukur apabila ada investor yang memang orang Indonesia, karena memang orang Indonesia ini kan juga banyak yang kaya-kaya. Sebenarnya kalau mengaku secara wawasan kenegaraan atau wawasan nusantaranya, secara patriotismenya, kalau mengaku sebagai saya orang Indonesia, saya adalah warga negara Indonesia, maka sebenarnya hukumnya kalau orang itu bicara tentang sebuah kewarganegaraan, hukumnya adalah dia harus bisa berpikir untuk bagaimana memajukan bangsa ini, berpikir, bertindak, kemudian melakukan apapun untuk bangsa ini menjadi besar. Apalagi kalau ndelalai, pangapunten ini dicampur bahasa Jawa ya, karena saya orang asli Jawa. Jadi kalau kebetulan orang itu dianugerahi atau diberikan satu kenikmatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama Tuhan, itu sebuah kenikmatan kekayaan, kenikmatan dia anugerah, dia diberikan sesuatu yang lebih dari orang lain, maka sebenarnya kewajiban dia sebagai seorang patriotik, sebagai seorang warga negara Indonesia adalah bagaimana ikut membantu masyarakat Indonesia ini terangkat dari keadaan yang menyusahkan. Nah, apalagi di dalam kondisi yang seperti ini, maka saya sampai menggagas adanya Indonesia Rumah Kaca. Bagaimana sistem perekonomian itu berputar di antara kita, berputar di antara masyarakat Indonesia sendiri. Mengambil beras juga dari Indonesia, mengambil tebu juga dari Indonesia, dari gula dan lain sebagainya. Kemudian produk yang diluncurkan pun juga harus produk Indonesia. Karena saya melihat cukup ironi, mohon maaf ini ya, kalau kita jujur-jujuran ya, bicara di lapangan ya, yang namanya keripik singkong aja ngambil nanemnya kan di Indonesia, di pegunungan di Indonesia, atau di lahan atau tegalan di Indonesia. Kemudian pabriknya yang mengolah ternyata orang luar.
bikin keripik aja kenapa harus orang luar yang ngelola? Kemudian yang membeli kita sendiri. Itu. Jadi ini yang cukup ironis, seperti halnya air. Kita dilimpahi air yang cukup luar biasa. Kemudian air itu milik kita. Diambilkan dari sumber-sumber yang ada di Indonesia, di pegunungan-pegunungan yang ada di Indonesia. Tetapi pengelolaannya kita bicara apa adanya, istilah bicara di lapangan seperti itu. Yang mengelola orang luar, yang menjual orang luar, maka otomatis kekayaannya kan akan keluar, tidak termanifestasi atau tidak teraplikasi di dalam untuk masyarakat Indonesia sendiri. Apakah karena kita dinilai sangat tidak mampu, atau karena kita dinilai sangat rakyat Indonesia itu sangat terbelakang sehingga tidak bisa mengelola air yang ada di Indonesia, atau bagaimana? Nah, ini kan jadi pertanyaan besar. Kemudian apalagi di musim pandemi yang seperti ini, yang kita benar-benar harus terisolasi, bahkan sampai diberlakukan PPKM, sampai diberlakukan, mohon maaf, rakyat Indonesia harus disuruh di dalam rumah. Itu kan sudah dalam kondisi yang darurat ya, darurat. Nah, kalau secara sistem perekonomian kita tidak bisa dijalankan, terus rakyatnya mau makan apa? Sementara penyakit itu kan dari luar. Betul. Sehingga kan harusnya stop dulu sampai penyakit ini hilang. Kita tidak munafik, tidak memungkiri bahwa Indonesia butuh luar, butuh. Kita butuh kerjasama dengan negara lain, butuh, sangat butuh. Kita butuh kerjasama di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang keamanan, di bidang ini butuh. Tetapi kita sendiri di dalam internal rakyat Indonesia itu juga harus kuat, juga harus bisa membentuk sebuah community atau komunitas rakyat Indonesia yang sangat kuat. Itu salah satu keberhasilan yang dulu pernah dicapai oleh Singosari, oleh Majapahit, itu karena internalnya kuat. Kita diberi contoh sejarah yang luar biasa. Singosari hancur karena lebih banyak berinvestasi keluar secara keamanan. Prajuritnya, kalau di dalam sejarahnya kan diceritakan prajuritnya kan keluar semua. Sistem perdagangannya luar biasa di dalam sistem perdagangan Singosari itu. Hancurnya mereka karena lebih cenderung bergantung untuk keluar. Hancurnya mereka sehingga dalamnya gopos. Itu zaman Majapahit sampai dinyatakan atau disebutkan Majapahit mengalami zaman keemasan. Zaman keemasan di sini itu kalau dalam sejarah dilihat bahwa itu yang terjadi adalah sistem perekonomian mikro yang ada di dalam kerajaan Majapahit waktu itu berjalan sangat baik untuk sistem ekonomi mikronya di dalam masyarakat. Nah, ini kenapa kita nggak niru sejarah itu? Nah, inilah yang saya tulis di dalam buku Indonesia Rumah Kaca. Indonesia Rumah Kaca. Iya. Nah, berarti dengan kata lain, walaupun kita mandiri secara ekonomi, tapi kita tetap bisa berkemungkinan membuka seluas-luasnya untuk investasi dari luar ya Bapak ya. Itu tanpa tetapi kan kita melihat kondisi dulu. Insya Allah setelah selesai pandemi baru kita secara total lagi, kalau semuanya sudah clear seluruh dunia ya itu. Tapi minimal di dalam kekuatan ekonomi dalam negeri itu kuat. Kita perlu membuat sebuah rumah kaca dulu. Kalau rakyatnya itu suruh di dalam rumah dulu atau work from home ya, itu kemudian kita juga dibatasi di dalam gerak dan lain sebagainya, maka negara juga harus seperti itu, membuat sebuah rumah kaca dulu
untuk negara Indonesia ini. Mungkin bisa diaplikasikan kalau saya tulis di buku saya kan saya membagi-bagi di antara provinsi, kabupaten dan lain sebagainya. Kemudian dilakukan sebuah sistem ekonomi jalur sutra di antara kita, di antara kabupaten per kabupaten silang, secara ekonomi silang, antara provinsi secara silang. Itu. Dan apakah mampu? Oh, sangat mampu Indonesia dengan komoditi sumber daya alam yang sangat luar biasa, dengan kesuburan tanah yang ada, dengan potensi sumber daya manusia di Indonesia yang sangat luar biasa. Tetapi memang kalau kita bicara sumber daya manusia, ya Indonesia harus ada revolusi mental dan revolusi moral itu untuk Indonesia ini. Iya. Itu sama nggak sih Bapak sama otonomi daerah itu sama nggak sih? Hampir mirip. Sebenarnya konsep otonomi daerah itu bagus, sangat bagus, diterapkan di dalam Indonesia Rumah Kaca dan diterapkan di dalam sistem ekonomi mandiri. Itu memang sangat tepat untuk otonomi daerah. Tetapi controlling kemudian sistem pelaporan dan lain sebagainya itu tetap harus dari pusat. Itu. Kalau ini mempunyai serikat sendiri-sendiri secara otonomi daerahnya, dan ini akan berjalan sendiri, ini juga akan kacau. Jadi tetap controlling. Seorang presiden itu ibaratnya adalah seorang raja, dan gubernur, bupati, kalau zaman dulu mungkin bisa diibaratkan ada seorang adipati, seorang tumenggung, maka ini juga harus melakukan sebuah pelaporan ke pusat tentang apa yang terjadi di daerah. Dan sistem birokrasinya memang cukup harus dirubah sedikit, dalam artian presiden itu harus mempunyai kewenangan untuk mencopot sekalipun bagi gubernur atau bupati yang memang melanggar ketentuan birokrasi yang ada di Indonesia. Kalau bicara dengan secara spesifik lagi ya Bapak ya, dari kacamata seorang Pak Tuntas Subagio ini, Bapak mengkritisi. Panggil Mas saja, soalnya lebih mahal Masnya daripada Paknya. Baiklah, jadi sejak talk show kali ini ya, sampai seterusnya saya akan panggil Mas Tuntas Subagio ya. Oke, Mas Tuntas Subagio, kalau ditanya untuk mengkritisi apa yang telah terjadi atau yang saat ini terjadi untuk hal yang bersifat otonomi daerah ini sendiri tuh lemahnya di mana sih? Kalau saya mengkritisi keliru ya, karena saya hanya masyarakat kecil ya. Beropini. Istilahnya wong cilik. Kalau saya hanya mungkin beropini ataupun menyampaikan sebuah aspirasi, gagasan, ya siapa tahu nanti diterima, kalau enggak juga enggak apa-apa. Dalam artian karena kita wong cilik, karena saya bukan tokoh, bukan apa, saya kan hanya makanya kan suara rakyat, lah wong saya cuman rakyat. Jadi di sini kalau tentang otonomi daerah itu bagi saya sudah cukup bagus yang terjadi di tiap daerah. Cuman sistem controlling dan operasionalnya ini benar-benar harus terkontrol dari pusat. Tetap harus terkontrol dari pusat. Kalau tidak, maka seorang bupati, seorang gubernur itu SDM, pangapunten ya, atau mohon maaf ya, kan dengan jalur pemilu atau jalur birokrasi demokrasi ya, jalur demokrasi yang terjadi sekarang ini, kan kita tidak bisa menjamin SDM yang menjabat sebagai gubernur, sebagai bupati, karena dengan sistem pemilu yang langsung. Itu beda dengan sistem karir. Kalau kita ingat, mohon maaf ya, di zaman Soeharto ya, ini agak melebar dikit ya, nanti insya Allah nyambung ke situ. Jadi kalau kita ingat di dalam jalur di dalam masa pemerintahan Soeharto, Pak Harto dulu, itu pemilihan bupati wali kota kan tidak dengan, atau gubernur tidak dengan
pemilu langsung. Memang jalurnya adalah karir. Dari sekda kemudian bisa diangkat menjadi bupati atau gubernur. Nah, itu otomatis orang tersebut sudah mengetahui betul tentang seluk-beluk kabupaten karena dari awal rintisan karirnya dia sudah tahu tentang pekerjaannya. Tetapi kalau dengan sistem pemilihan langsung yang terjadi sekarang itu ibaratnya kan kita menjaring sebuah ikan di sungai. Nah, tergantung nanti ikannya ini dapatnya bagus atau jelek. Seperti membeli kucing dalam karung gitu ya? Ya, hampir-hampir mirip. Tapi itulah demokrasi. Kalau dilihat dari sisi positif sebuah demokrasi, benar dengan cara itu pilihan langsung. Tetapi kalau dilihat dari sisi positif, sisi negatif dari sebuah demokrasi memang seperti itu hasilnya. Sehingga SDM atau penguasaan sebuah kerjaan atau pekerjaan itu kan tidak ada ukurannya. Jadi bisa jadi apa media untuk coba-coba. Iya, ibaratnya ya? Gini, orang yang biasa nyangkul di sawah, kemudian karena dia menang pemilu dia langsung duduk di balik meja. Kan bisa saja seperti itu. Iya. Jadi itu nanti akan kembali lagi kepada partai politik pengusung yang bisa menjaring atau memilihkan SDM-SDM yang memang mumpuni, yang memang mempunyai background tentang kedaerahan dan lain sebagainya. Bukan hanya seperti membeli kucing dalam karung. Yang penting duit-duit, yang penting punya uang, yang penting dia dikenal masyarakat, yang penting kalau di Indonesia ini trennya menjadi pimpinan kan kalau yang penting kan kantongnya tebal. Ya. Itu kalau di Indonesia. Kalau kita bicara belak-belakan ya, kita nggak perlu bicara sekiranya malah membuat munafik. Jadi yang terjadi kan seperti itu di Indonesia. Berarti itu nanti juga akan berlaku untuk Partai Kedaulatan Rakyat dong ya? Iya. Jadi siapapun nanti yang diusung oleh partai itu orang. Tapi insya Allah Partai Kedaulatan Rakyat tidak akan membeli kucing dalam karung. Jadi siapapun nanti yang akan diusung oleh partai. Iya, kita ada tahapan evaluasi, penjaringan, fit proper test dan lain sebagainya untuk mencalonkan DPR, DPRD, kemudian calon bupati, wali kota, gubernur. Kita nanti akan melalui tahapan itu dan benar-benar kita pilih orang yang memang mempunyai background kedaerahan. Oke. Itu. Iya. Baiklah. Dan berbicara tentang ini lagi membentuk sebuah konsep rumah kaca tadi ya. Ini bagaimana membangun komitmen. Jadi kan yang terjadi sekarang karena melemahnya ekonomi dan sebagainya, saya merasakan sendiri nih dampaknya nih dari kain yang harganya relatif terjangkau, tapi karena pandemi kain jadi naik. Usut punya usut, ternyata dari bahan kapas ini sendiri harusnya dipintal menjadi benang kemudian menjadi kain, tapi petani lebih memilih untuk menjual ke luar negeri atau mengekspor dari kapas ini sendiri karena harganya lebih mahal ternyata daripada dia menjual kain. Dia lebih mahal menjual ke luar negeri daripada dia jual ke pabrik-pabrik yang ada di dalam negeri untuk dibikin kain. Nah, ini untuk komitmennya seperti apa? Orang saya butuh duit loh Pak, dan ini sekarang lagi susah loh cari uang gitu. Dan saya ditawari untuk menjual kapas ini dengan harga yang lebih mahal daripada saya harus menjualnya ke pabrik. Ini kan di sini individunya jutaan ya Bapak ya, Indonesia nih. Dan membangun komitmen mereka, membangun rasa untuk komitmen untuk bisa rumah kaca ini sendiri bagaimana? Pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana menerangkan atau mensosialisasikan tentang wawasan kebangsaan. Penting itu, wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara, kemudian tentang sebuah patriotisme, sebuah arti menjadi seorang warga negara Indonesia. Yang di situ pasti akan mumpung ini juga masih 17-an akan termanifestasi kepada sebuah patriotik kepada bangsa.
walaupun dia seorang petani, tetapi kalau pengelolaannya itu benar, kemudian dijauhkan dari yang namanya monopoli ekonomi, monopoli harga dan lain sebagainya, permainan harga, dijauhkan dari cukong-cukong yang memang dia bermain tentang harga dengan pertama sekali dua kali dengan iming-iming harga yang lebih mahal, setelah itu dijatuhkan dan lain sebagainya. Nah, itu perlu adanya sosialisasi ke masyarakat, tapi dasar modalnya harus itu dulu. Wawasan kebangsaan itu untuk pendidikan itu saya kira perlu. Kalau dulu namanya pendidikan moral Pancasila ya, kalau dulu itu perlu ada kembali tentang PMP, ada pendidikan budi pekerti juga. Iya, kemudian ada penataran P4 iya, dan lain sebagainya. Itu saya kira penting karena ini pendidikan moral bangsa, pendidikan moral kebangsaan. Kalau sebuah negara moral kebangsaannya ini sudah hilang atau luntur, maka negara ini dalam kondisi krisis pasti. Itu negara ini akan menjadi negara yang rapuh sekali. Tapi kalau negara ini wawasan kebangsaannya itu kuat di masyarakat, maka saya yakin untuk membentuk sebuah program baik di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, di bidang hukum, di bidang agama, itu akan lebih mudah. Termasuk tadi yang jenengan ceritakan tentang petani lebih suka ekspor daripada ekspor bahan mentah, iya, daripada padahal itu nanti kalau keluar diekspor keluar, kemudian balik lagi ke sini udah baju itu udah mahal lagi. Iya toh ya. Padahal dia belinya mungkin kita beli kapasnya di sana agak mahal, kita harga sekian, tapi begitu nanti balik lagi baju di sini udah lebih mahal dari itu, dan dia pasti akan dapat keuntungan yang lebih besar lagi. Nah, kenapa kok itu nggak bisa diolah di dalam negeri sendiri? Karena pembeli kapas ini lebih murah di dalam negeri daripada di luar negeri. Karena terjadi permainan harga. Kalau tidak terjadi monopoli harga atau monopoli ekonomi dan tidak terjadi sebuah permainan perekonomian, maka sebenarnya negara kita pun atau di dalam negeri pun bisa membeli kapas itu dengan harga yang sama, kemudian diolah di dalam negeri sendiri, dijual di dalam negeri sendiri dengan harga yang lebih terjangkau di masyarakat. Itu contohnya. Kuncinya di situ. Kuncinya karena terjadi sebuah permainan ekonomi. Nah, ini yang harus dan salah satu kenapa terjadi seperti itu karena sangat ketergantungan dengan luar. Beda dengan konsep ekonomi yang di situ memang hanya berkutat di dalam negeri itu sendiri. Sehingga pemerintahan kalau dulu ya di zaman Pak Harto itu kan ada Bulog, ada KUD, ya toh? Itu sistem ekonomi langsung. Sekarang Bulog juga masih ada loh. Iya, tapi kan fungsinya kan sudah mulai enggak begitu terdengar di masyarakat gitu. Memang masih ada, kan hanya bersifat penyimpanan ya. Dan bahkan sekarang Bulog juga menjual. KUD sekarang sudah mulai habis kan KUD. KUD sudah. Iya, KUD. Iya. Walaupun masih ada satu dua, tapi berwujud koperasi murni kan. Nah, itu beda dengan konsep yang dulu pernah dirancang. Bahkan waktu Bung Hatta itu kan menciptakan sebuah koperasi dalam aplikasi ekonomi kerakyatan. Iya. Tapi koperasi yang dirancang oleh Bung Hatta ini adalah koperasi untuk mewadahi kegiatan usaha dan juga ekonomi, untuk mewadahi ekonomi mikro yang ada di Indonesia. Dan karena banyaknya sebuah kepentingan dan berganti era dengan kepentingan yang lain, berganti era dengan kepentingan yang lain, akhirnya konsep ekonomi kerakyatan ini hanya menjadi jargon. Dan Indonesia, mohon maaf, belum pernah berhasil di dalam menerapkan konsep ekonomi kerakyatan. Karena kalau konsep ekonomi kerakyatan itu berhasil, maka Indonesia ini akan besar seperti Singosari maupun Mojopahit. Itu kita sudah dikasih pelajaran luar biasa dari sejarah yang ada,
dari sejarah ekonomi Singosari, ekonomi Mojopahit kalau kita di Jawa ya, itu tinggal mengadopsi aja dengan era yang beda. Maka keluhan jenengan tentang kapas dijual keluar nggak mungkin terjadi kalau di dalam negeri sendiri bisa mengakomodir secara baik. Itu yang saya maksud, kita harus memaksakan diri atau kita harus berani mencoba sesuatu yang baru dengan konsep ekonomi rumah kaca. Konsep ekonomi di Indonesia ini berjalan seperti di rumah kaca. Dalam internal kita sendiri mempunyai satu kekuatan bakoh gitu loh. Jadi satu kekuatan ekonomi yang kuat, sehingga kita tidak akan terlalu bergantung kepada luar, yang sebenarnya itu juga menjadi sebuah bumerang buat kita. Iya toh, sekarang kapas dibeli di luar, kemudian nanti nilai tukarnya mereka lebih besar ya. Iya. Jadi kita juga nggak bisa menyamai dengan misalnya kita punya perusahaan dan kita nggak bisa menyamai. Dan jangan salah, kadang-kadang juga cuman brand aja, brandnya luar, produksinya di Indonesia, nah, tapi harganya ngikut luar. Itu jenengan lihat aja, mbaknya lihat aja itu, jenengan mbaknya hitung aja dari bangun tidur sampai nanti tidur lagi, yang jenengan pakai itu apa? Dari mulai air minum, gitu, kemudian ya yes, macam-macam lah sampai baju. Fasilitas yang saya pakai ya. Iya. Gitu. Berapa persen yang jenengan gunakan memang itu produk dalam negeri? Banyak kan sekarang memang kalau masyarakat ini kan ketergantungan dengan teknologi ya, dan teknologi itu banyak dimunculkan oleh negara-negara asing, maksudnya bukan negara Indonesia, seperti itu kenyataannya gitu. Nah, ini kan juga berpengaruh juga ya Bapak ya. Jadi kalau ngomongin masalah bagaimana ekonomi, ini larinya bisa sampai ke pendidikan juga ya Pak ya, berarti bisa merubah kurikulum juga ya Pak ya nantinya. Iya. Apalagi di kondisi seperti ini ya, kita udah 2 tahun di dalam situasi pandemi, terutama anak-anak sekolah tidak bisa merasakan atau tidak bisa menerima pendidikan selayaknya, dan otomatis diakui atau tidak itu jelas menurunkan sebuah tensi pendidikan yang harusnya diterima oleh rakyat. Dan apakah semakin pinter ya semakin bodoh? Berarti ini perlu dirubah kurikulumnya Pak? Kalau saya punya gagasan atau boleh beraspirasi ya, kurikulumnya harus dirubah. Harus dirubah? Tidak bisa seperti ini. Setelah sekian sekarang banyak perubahan, mbaknya hitung, sekarang udah 2 tahun loh, tidak terasa 2 tahun. 2 tahun ini anak-anak kita itu berapa persen untuk dia bisa mendapatkan pendidikan secara layak? Ilmu pengetahuan yang dia terima itu berapa persen? Apakah semakin pintar atau semakin bodoh? Semakin terbelakang. Semakin terbelakang. Itu. Semakin ketergantungan dengan gadget. Nah, dan itu kebanyakan digunakan untuk main HP. Karena sistem pendidikannya hanya daring sekitar setengah jam, dikasih PR, kemudian besoknya atau berapa hari lagi itu ketemu lagi, bukan ketemu lewat HP kan, lewat layar HP dikasih lagi setengah jam. Padahal pendidikan secara normal kan dari jam 7 sampai jam 2 kan, bahkan dulu sebelum corona mau sampai sore kan waktu itu. Nah sekarang kalau ini akan semakin terbelakang, ini udah 2 tahun. Nah kalau ini terus-terusan, tahu-tahu dia gede Pak, dia tahu-tahu gede Pak, jadi dia tanpa terasa anak saya nanti tahu-tahu udah, oh bijinya bagus terus, nilainya bagus terus nilainya. Karena apa? Dia ngerjakannya sambil itu, iya, sambil googling, sambil lihat buku, nyontek, dibantu orang tua dan yang sekolah orang tuanya. Kita jujur-jujuran, apakah anak kita itu semakin pinter, apa semakin terbelakang? Secara teknologi gaming dia semakin maju, dia mengenal game apapun, dari Free Fire, dari PUBG dan wah dia hafal, tokoh-tokohnya dia hafal.
Tetapi coba tanya tokoh nasional, tanya tentang pendidikan, mohon maaf, pasti akan down. Nah, tanpa terasa, kita udah 2 tahun loh ini, tanpa terasa. Dan nanti tanpa terasa, itu akan 10 tahun, akan 20 tahun kalau ini tidak segera dibenahi. Dan tanpa terasa, anak itu udah gede. Dan tanpa terasa, akan seperti penjajahan di zaman lampau, yang tanpa terasa kita dijajah 350 tahun. Ini sekarang kita dalam masa penjajahan ya, kalau menurut Bapak berarti? Ya, menurut Mas Tuntas. Kalau saya mengatakan bukan dalam tahapan penjajahan ya, tetapi saatnya mungkin ya, mohon maaf ya kalau kita bicara tentang wah Indonesia berarti ini sudah dijajah, nanti terlalu ekstrim saya dikira macam-macam. Iya. Jadi ini kita hold dulu kali ya, kita break dulu. Oh gitu. Iya. Kita break dulu. Kita akan lanjutkan tentu saja selepas pesan-pesan berikut ini tentunya, dan masih juga bersama dengan beliau Mas Tuntas Subagio ya. Dan tentunya di kesempatan hari ini bersama saya Antik Wijaya, kita masih bersama di Suara Rakyat. Kemudian anggaran belak-belakan sisa aja istilahnya. Kalau kita itu hutangnya sudah besar, kalau kita mau menghidupi masyarakat kita itu dengan. Kembali masih di Talkshow Suara Rakyat bersama saya Antik Wijaya, dan tentu saja dari Surya Nuswantara TV, dan saya masih bersama Mas Tuntas Subagio. Oke, menarik sekali karena sebelum ini, sebelum iklan pariwara tadi ya, sebelum iklan layanan masyarakat, kita sempat mengupas bagaimana perekonomian yang ideal itu seperti apa. Kemudian ternyata ekonomi sebuah negara itu cukup punya pengaruh terhadap pendidikan, begitu juga sebaliknya ya. Dan bagaimana sebuah kurikulum pendidikan ini mempengaruhi perekonomian sebuah negara. Nah, boleh dilanjutkan kembali tadi untuk idealnya kurikulumnya seperti apa, sehingga kurikulum ini nantinya bisa membentuk sebuah karakter bangsa juga ya, yang nantinya akan membentuk sebuah bagaimana mereka menyikapi atau akhirnya bisa berujung ke ngaruh ke ekonomi juga gitu ya Mas ya. Silakan. Jadi seperti tadi yang saya bilang, kan tanpa terasa kita di dalam kondisi pandemi ini kan sudah 2 tahun, dan tanpa terasa juga anak-anak kita itu tidak mengenyam pendidikan selayaknya, itu sudah 2 tahun, dan itu jelas memperburuk kondisi pendidikan yang diterima oleh anak-anak, terutama anak-anak sekolah. Nah, kalau ini berkelanjutan terus, ini jelas akan menjadi sebuah pembodohan atau menurunnya tensi pendidikan yang diterima oleh anak-anak. Dan ini apakah ke depan akan seperti apa? Akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa bahaya. Menjadi sesuatu yang sangat luar biasa merugikan bagi jalur pendidikan yang diterima oleh anak-anak sekolah, karena tidak terasa 2 tahun, tidak terasa 3 tahun, tidak terasa 4 tahun, tahu-tahu gede, dan tahu-tahu dia tidak bisa mengenyam pendidikan selayaknya. Itu hanya nilainya bagus, berdasarkan nilainya bagus dan lain sebagainya, tetapi produk nilai itu dari apa? Itu. Nah, kalau diperbolehkan saya mempunyai aspirasi, kan bisa diterapkan di dalam kondisi yang memang baru seperti ini ya, untuk kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia. Anak-anak itu seharusnya tetap menjalankan pendidikannya seperti biasanya, walaupun secara media, secara tempat dia berada di rumah, guru berada di sekolah, dengan media live streaming dan lain sebagainya, atau media online. Dengan sistem mungkin seperti kalau kita tahu adanya homeschooling dan lain sebagainya. Jadi kurikulumnya itu tetap harus padat,
Seperti kurikulum anak itu sekolah seperti biasanya, hanya medianya saja dia berada di rumah, guru berada di sekolah, tetapi anak itu harus berada di layar selama pendidikan berlangsung dari jam 7 sampai jam 2. Istirahat ya seperti anak sekolah ada istirahat dan lain sebagainya. Sekarang juga masih sama sebenarnya, namun beda-beda untuk penerapan jenjang pendidikannya. Jadi SMP itu masih sama juga. Jadi jam-jam sekolah tetap sekolah. Tapi untuk pendidikan dasar ini memang dikurangin sih waktunya memang. Kalau saya lihat idealnya yang saya tahu di banyak keluarga dan lain sebagainya itu kan cenderung guru memberikan satu tugas ya. Kemudian anak nanti mengerjakan sendiri, kemudian besoknya dia daring lagi kan gitu. Iya, memang kebijakan tiap harus sekolah ada, berbeda. Maksud saya itu harus ada satu acuan yang jelas di dalam pola pendidikan kita. Dengan situasi yang seperti ini, jadi acuan yang jelas itu kurikulum pendidikannya itu harus jelas dan anak itu benar-benar harus seperti anak sekolah. Cuman hanya medianya saja yang mungkin dia berada di rumah, guru berada di sekolah. Sehingga guru pun bisa memantau secara langsung bahwa anak itu menghadap kamera atau tidak, itu kan bisa tahu. Hanya masalah media aja kan. Sekarang memang untuk parameter tersebut memang belum ada sih ya. Jadi ketika dan siswa kurikulumnya harus sama. Harus sama harusnya. Kalau jam sekian itu pendidikan apa, jam sekian pendidikan apa ya sama seperti anak sekolah pada umumnya sebelum corona. Seperti jadwal di waktu sekolah ya. Kalau sekarang memang mengikuti pelajaran. Karena kelas ini belajar akan berimbas luar biasa seperti tadi yang Mbak Antik tanyakan ya, bahwa ini apakah akan berimbas di ekonomi dan lain sebagainya ke depannya. Oh jelas, dengan sangat berkurangnya intensitas penerimaan pendidikan bagi anak sekolah, ya jelas itu akan mempengaruhi di semua hal, bukan hanya di ekonomi, di dalam tingkatan sosial dan lain sebagainya, itu juga jelas akan sangat mempengaruhi. Wow, luar biasa. Sehingga butuh solusi untuk bangsa ini. Jelas sangat butuh solusi untuk bangsa ini, dan saya mengharapkan, atau saya sebagai rakyat biasa mengharapkan bahwa bangsa ini harus segera mempunyai sebuah acuan jelas untuk solusi segala sendi, baik di ekonomi. Ekonomi pun masyarakat tetap butuh yang namanya perputaran ekonomi. Mereka tetap harus berkinerja secara ekonomi kan. Mereka harus berlaku secara ekonominya harus jalan. Kalau tidak jalan, bagaimana nanti mereka menghidupi keluarganya? Apakah hanya menggantungkan bantuan pemerintah untuk bisa bertahan hidup? Kan itu. Perputaran ekonomi itu kan harus tetap bisa dijalankan. Nah, solusinya menurut saya adalah dengan konsep, bukan saya mengharuskan atau bahwa konsep Indonesia Rumah Kaca ini yang paling terbaik, tetapi menurut saya sebagai rakyat Indonesia, sebagai warga biasa, bahwa kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia itu harus tetap berjalan. Nah, cara berjalannya adalah Indonesia secara kultur, secara koridor sebuah negara, maka harus membatasi juga, sehingga membentuk sebuah rumah kaca yang di situ ekonomi dalam negeri bisa berjalan dengan baik dan bisa mengurangi atau memfilter dari penyakit ataupun serangan penyakit atau apapun dari luar. Itu intinya gitu. Kembali lagi ke masalah sekolah tadi ya, tapi Indonesia memang memiliki dunia pendidikan Indonesia ini ternyata ada tingkatan-tingkatan di mana tingkatan ekonomi itu mempengaruhi background pendidikan atau sekolah mereka di mana gitu. Nah,
ada hubungannya antara ekonomi dengan pendidikan dan pendidikan dengan ekonomi. Begitu juga sebaliknya. Nah, memang untuk sekolah-sekolah yang bersifat favorit semacam itu, kedisiplinan di mana guru untuk memantau muridnya, memantau anak didiknya itu memang bagus. Tapi ketika hubungannya sama sekolah yang SPP-nya relatif murah, ini guru cenderung bodoh amat. Nah, ini kan saya sih pengennya sekolahnya dibagus nih, tapi sekolah yang bagus nih biar anakku nih intens nih belajarnya, biar sesuai dengan standarnya. Tapi saya bayarnya mampunya di yang murah. Nah, ini gimana nih Bapak untuk gimana nih Mas Tuntas untuk kembali untuk mencambuk, istilahnya mencambuk ini. Guru-guru ini sendiri juga mereka nampaknya punya target masing-masing nampaknya gitu. Iya. Kalau itu ya memang sudah menyangkut sebuah kebijakan, sistem kebijakan pemerintah ya. Kalau kita sebagai warga negara kan sifatnya hanya memberikan sebuah aspirasi untuk supaya guru itu ya bisa berlaku adil, sekolah bisa berlaku adil, bukan guru ya. Padahal sama-sama negerinya, tapi negeri yang favorit sama negeri yang ini karakter gurunya beda-beda. Bayarnya juga beda ya, bayarnya yang favorit sama yang biasa kan beda. Bayarnya beda. Terus yang swasta, sama-sama swastanya, swasta yang favorit sama swasta yang biasa itu juga beda. Penerapan terhadap anak didiknya juga beda. Ada yang daring, tiap hari daring. Itu ada juga yang seminggu cuma 3 kali. Ada yang tiap hari daring dari pagi sampai siang. Ada yang daring cuma pagi aja. Ada yang daring bener-bener harus ngeliat face to face. Ada yang daring didengerin aja sudah oke, nggak masalah, cuman absen ya. Ini untuk menyamakan ini tentunya ya, pemerintah perlu khusus. adanya sebuah kebijakan acuan yang jelas. Sekali lagi bahwa di dalam kondisi yang seperti ini kan saya lihat kan cukup kurang bisa mengakomodir sebuah kebijakan yang jelas. Baik kebijakan pendidikan, kebijakan ekonomi, kebijakan sosial di masyarakat. Ini kan mungkin karena kepanikan adanya sebuah pandemi ini, sehingga pemerintah juga untuk acuan-acuan di dalam kebijakannya itu kemungkinan itu agak kurang bisa terkontrol dengan baik. Tetapi selama pemerintahan itu bisa menjalankan secara baik, controlling di per kementerian maupun di departemen yang ada, maka semuanya akan bisa terata. Maka di Indonesia ini yang masih, kalau kita bicara sebagai rakyat Indonesia, maka perlu ada peningkatan dalam slogan adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan. Dalam artian adalah strata seluruh rakyat Indonesia ini bisa menjadi satu di dalam penerimaan keadilan dan kemakmuran. Ini PR besar buat pemerintah Indonesia memang untuk dalam semua jalur di Indonesia ini. Jangan sampai Indonesia hanya covernya aja yang bagus, hanya laporannya saja yang bagus, tetapi dalamnya kurang bagus. Jangan sampai Indonesia hanya terbelenggu di dalam negeri telenovela. Sebuah iming-iming yang muncul, masyarakat disuguhi dengan sesuatu yang sekiranya glamor tiap hari, baik dalam wujud sinetron, wujud artis yang selalu mengedepankan kekayaan dan lain sebagainya, atau pejabat dan lain sebagainya. Tetapi perlu adanya sinergi bersama. Makanya wawasan kebangsaan ini untuk bisa merevolusi mental dan moral Indonesia, dan adab orang Timur itu harus kembali lagi. Itu intinya. Kalau kita bicara tentang wah ini kurangnya bagaimana, pasti banyak kurangnya. Tetapi kalau kita sebagai warga negara itu bisa menjadi benar-benar warga negara, bisa benar-benar mengaspirasi, semuanya bisa mengaspirasi dengan baik,
maka saya yakin negara ini akan menjadi kuat. Seperti halnya kita mempunyai pemerintahan yang bagus, rakyatnya tidak bagus, rakyatnya lemah, maka negara ini juga akan menjadi lemah. Pemerintahannya jelek, rakyatnya kuat, maka pemerintahan juga tidak akan bagus. Pemerintahan yang bagus, negara yang bagus, pemerintahannya kuat, rakyatnya kuat. Sama, saling menutupi. Sehingga kalau tadi disampaikan tentang pendidikan, itu kurangnya ini, itu, maka rakyat harus berani mengaspirasi kepada pemerintah bahwa, oh, Pak Nadiem selaku Menteri Pendidikan harusnya jenengan melakukan sebuah kebijakan tentang ini, itu, dan lain sebagainya. Dan itulah fungsi wakil rakyat. Fungsi wakil rakyat yang harus mewadahi aspirasi dari seluruh rakyat Indonesia. Apalagi di kondisi pandemi yang seperti ini, kondisi pandemi yang sangat memberatkan masyarakat pada umumnya, ini sangat dibutuhkan tokoh-tokoh yang memang bisa mengaspirasi dari suara rakyat Indonesia. Wakil rakyat harusnya lebih bisa berperan secara aktif dan proaktif dan benar-benar mewadahi. Dan harusnya wakil rakyat tidak tidur 24 jam. Harusnya wakil rakyat di kondisi yang seperti ini, rakyat di dalam kondisi yang sangat kesulitan dengan adanya pandemi ini, karena kita juga tidak bisa menyalahkan pemerintah, tidak bisa menyalahkan siapapun, karena ini adalah sebuah pandemi, sebuah musibah yang harus kita terima bersama. Maka untuk bisa mengaspirasi dari keluhan-keluhan yang dari tadi yang jenengan sampaikan ataupun saya yang sampaikan, maka fungsi wakil rakyat inilah yang harusnya bisa mewadahi. Makanya sampai saya tadi bilang bahwa harusnya wakil rakyat itu tidak tidur. Ibaratnya sekarang ini kita di dalam masa perang, ya toh? Wong kita itu sekarang sudah seperti situasi di masa perang. Kita setiap hari disuguhi dengan ketakutan. Kita setiap hari, setiap detik bingung. Bahkan mau keluar rumah pun bingung. Bahkan mau ketemu orang pun takut. Bahkan mau menjalankan kehidupan sehari-hari pun terbatasi. Melebihi orang perang, melebihi di dalam situasi perang. Maka fungsi satu wakil rakyat, DPR, DPRD, dan lain sebagainya, ini seharusnya itu nggak tidur. Mereka harusnya benar-benar bisa mengaspirasi rakyat. Oh, ini pendidikan harusnya kan dengan kurikulum yang seperti ini, maka wakil rakyat bisa mendesak pemerintah untuk bisa melakukan kebijakan itu. Kan tidak mungkin rakyat datang ke Jakarta semua untuk demo tentang pendidikan kudu ngene kudu ngono, kan tidak mungkin. Tetapi wakil rakyat ini yang harus fungsi. Inilah yang sebenarnya cukup kadang-kadang saya agak menyayangkan ya. Mohon maaf ini ya, nek boleh berkritik ya. Dari fungsi wakil rakyat, kemudian fungsi pemerintahan, menurut saya di dalam kondisi yang genting seperti ini, di dalam kondisi yang Indonesia darurat, bahkan sampai diterapkan PPKM, PSBB, dan lain sebagainya, itu berarti kan kondisi negara kita kan dalam kondisi darurat. Tetapi kita melihat, mohon maaf mungkin saya yang kurang pengetahuan atau bagaimana, kita melihatnya di dalam jajaran elitnya kan terlihat santai. Menurut Mas Tuntas, apa sih yang membuat mereka santai pada saat genting seperti ini? Nah, saya tidak tahu. Saya tidak tahu apakah melihatnya karena melihat situasinya itu bagaimana terlebih dahulu. Tapi kalau elit di negeri ini, baik dari wakil rakyat maupun dari elit-elit di pemerintahan maupun elit negeri ini, melihat situasinya terlalu lama lah, ini rakyat yang akan kesulitan atau menderita. Jadi wakil rakyat itu harus punya slogan. Elit
negeri ini sebenarnya harus punya slogan, harus bisa memegang amanah penderitaan rakyat. Itu. Jadi begitu terjadi seperti ini kan udah 2 tahun. Corona ini sudah terjadi 2 tahun, bukan 2 hari yang lalu. Sudah 2 tahun. Itu. Sehingga apa? Banyak harusnya kebijakan-kebijakan yang langsung mengarah ke masyarakat, yang bagaimana masyarakat ini bisa survival, kemudian bisa menghadapi ini secara bersama-sama, dan bagaimana negara ini akan menjadi kuat di dalam masa pandemi seperti ini. Karena kalau dengan menghilang ini justru kita kan kadang-kadang sekarang banyak yang kerja kayak presiden toh. Iya toh? Iya. Kalau sekarang agak ditambahin Menteri Kesehatannya juga iyalah, tidak bersuara kita juga nggak semacam tahu. itu ya. Ya Ini mungkin menimbulkan saya pertanyaan ya dari apa saya yang di TV, apa nggak jarang lihat TV atau bagaimana, tapi kok saya kebijakan yang langsung ke masyarakat, karena saya kan juga rakyat ya. Kebijakan yang langsung ke masyarakat itu kan kayak belum terasa. Kemudian kemarin sampai terjadi PPKM, terjadi gejolak, banyak pedagang, banyak ini yang menjerit. Kalau sistemnya sudah bagus sebelum adanya kebijakan, maka sistem itu dijalankan terlebih dahulu, aturan dan sistem. Kamu nanti akan diterapkan kebijakan seperti ini, maka kamu nanti harus melakukan ekonominya seperti ini. Ibaratnya ngoten. Jadi kalau aturan diterapkan tanpa adanya sebuah sistem yang harus dijalankan oleh masyarakat, maka akan sangat berat. Itu. Dan kalau saya melihat masyarakat Indonesia ini patuh, Mbak, untuk masyarakat Indonesia ini sangat patuh. Iya, dan saking patuhnya mereka manut ya sama wakil rakyat mereka, dan bahkan mereka tidak pernah memberikan masukan apapun ya kepada wakil rakyat. Ya, sebenarnya mungkin karena sudah apatis. Kalau saya melihatnya ini, mohon maaf kalau saya bicaranya agak gimana ya? Sudah karepmu ya? Ya mungkin seperti itu. Jadi karena apa? Harusnya wakil rakyat, elit negeri ini itu tanpa rakyat harus menjerit, mereka sudah tahu karena amanah penderitaan rakyat. Mereka kan adalah sosok-sosok pemegang amanah penderitaan rakyat. Iya toh? Sehingga apa? Seharusnya mereka menjadi elit negeri ini, baik di wakil rakyat maupun elit pemerintahan, tanpa harus mendengar terlebih dahulu rakyatnya itu menjerit, maka mereka harusnya sudah tahu tangisan rakyat. Oke. Itu. Ya, saya ingin tanya sebagai calon wakil rakyat ya nantinya, Mas Tuntas ya, sebenarnya teknis untuk sharing. Kalau saya bukan calon wakil rakyat. Calon presiden ya. Waduh, jangan. Masih terlalu tinggi. Saya ulas lagi. Kalau itu katanya masalah step by step, Mas. nanti masyarakat Indonesia dan Ibu Spidi nanti bagaimana? Oke, katanya step by step. Oke. Nanti kita akan ulas lagi ya pemirsa, karena kita kan jeda sesaat ya, akan ulas lagi. Sebenarnya sistemnya seperti apa sih? Harus sharing dengan wakil rakyat supaya suara kita bisa didengar gitu. Apa kita datang langsung ke kantor DPR atau gimana ya? Nah, setelah ini kita akan tanyakan ya, nanti kita bisa bareng-bareng untuk sharing dengan anggota Dewan ya tentunya. Kembali dan masih di Talk Show Suara Rakyat. Kembali dan masih bersama di Talk Show Suara Rakyat bersama saya Ati Wijaya. Terima kasih untuk pemirsa Surya Nuswantara TV yang masih juga stay tune di sini ya. Dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan tadi mengenai gimana sih caranya. Kita masih sangat asing ya dengan istilah lapor dengan anggota dewan, padahal kalau misalnya lagi pemilu itu kita berbondong-bondong ke TPS memilih suara, mereka juga dekat sama kita, tapi begitu mereka terpilih mereka nggak tahu kabarnya. Kita cuma bisa melihat baliho-baliho mereka pada saat perayaan aja, perayaan Idul Fitri, kemudian HUT kemerdekaan, tapi selebihnya kita nggak tahu. Harus ketemu dengan mereka di mana, itu biasanya gimana sih mekanisme untuk curhat
curhat ataupun Iya. sharing dengan para anggota dewan ini, kalau menurut idealnya, kalau menurut Pak Tuntas bagaimana? Ya, kalau menurut saya ideal seorang wakil rakyat seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa wakil rakyat ini adalah pemegang amanah penderitaan rakyat. Maka sebelum rakyat itu menjerit atau menangis tentang sebuah permasalahan atau sebuah penderitaan yang terjadi di negara ini, wakil rakyat itu harusnya sudah tahu duluan dan sudah bisa merasakan apa yang terjadi di dalam negara ini. Contoh seperti pandemi yang sekarang melanda Indonesia, maka seharusnya kebijakan-kebijakan yang bersifat umum, general policy, itu harus benar-benar tanggap atau segera diterbitkan. Seperti juga tadi saya sampaikan bahwa pandemi ini udah 2 tahun, bukan 2 hari, dan kebijakannya hanya seputar pembagian sembako dan lain-lain ya. Tetapi untuk kebijakan yang bersifat umum seperti halnya yang paling membuat masyarakat itu sangat kesulitan itu kan sebenarnya 1, masalah listrik, 2, masalah bayar anak sekolah, kemudian juga masalah tentang kredit bank. Ini sebenarnya masalah-masalah hal-hal yang seperti itu yang justru membuat masyarakat Indonesia itu yang sangat kesulitan. Kalau dijak rekoso, mereka sudah siap untuk dijak rekoso, Mbak. Istilahnya Urusannya sama makan, kultur sejarah gitu. perjuangan kita dari nenek moyang sampai sekarang itu rakyat Indonesia kuliner rekoso. Dan mereka tidak akan takut kelaparan karena Indonesia tanahnya subur. Betul. Cuman andai kata kebijakan itu misalnya listrik gratis selama pandemi atau selama Itu terjadi PPKM. tapi di setahun pandemi saja. Ya, yang tahun dulu, berikutnya ya. Tahun berikutnya itu tidak berlaku lagi. Ya, kemudian di jalur pendidikan anak sekolah ya mungkin tidak sama pembayarannya atau malah digratiskan terlebih dahulu. Jadi pembiayaan yang digulirkan oleh pemerintah sampai bertriliun-triliun ya, itu untuk mengatasi pandemi, termasuk kemarin PPKM aja sampai menghabiskan berapa ratus triliun ya untuk mengakomodir PPKM. Betul. Itu kalau itu hanya bersifat secara pribadi seperti pembagian sembako, pembagian sembako itu kan ada yang dapat, ada yang enggak. Betul. Itu bahkan yang kaya pun masih bisa dapat sembako. Kan itu. Tetapi kalau kebijakan itu secara umum beda, listrik gratis, sekolah nggak bayar dulu selama PPKM, untuk kredit bank mungkin bisa ditangguhkan, tidak gratis, soalnya kasihan banknya kalau gratis, ditangguhkan terlebih dahulu. Hanya membayar bunga saja mungkin. Iya, mengcover pembiayaannya, dan juga hal-hal yang bersifat langsung mengena di masyarakat secara umum. Jadi itu akan menurut saya lebih bermanfaat. Kalau tadi jenengan tanya seharusnya bagaimana, yang dilihat kan cuma baliho-baliho dan lain-lain. Kita pengen curhat nih Pak, tapi sama baliho. Masalahnya saya belum pernah jadi wakil rakyat ya. Wah, ini harus dibuktikan nih ya pemirsa ya. Jadi harus masalahnya dibuktikan. saya belum pernah menjadi wakil rakyat, dan kalau saya sebagai rakyat itu seperti tadi yang saya sampaikan, harusnya wakil rakyat sebagai pemegang amanah penderitaan rakyat itu tidak harus menunggu masyarakatnya sampai koprol, sampai coro Jawanya itu gulung koming, baru mereka teriak, baru mereka keluar. Bahkan sampai 2 tahun ini saya sampai walaupun kadang-kadang saya lihat TV ya, itu responsif dari elit kita itu yang terlihat kan Pak Presiden kan gitu, seperti seakan-akan Presiden bekerja sendirian. Betul. Kalau sekarang saya agak lumayan dibantu dengan Pak Luhut kan gitu. Tapi untuk yang lainnya itu kan seperti tenggelam. Iya, Padahal Indonesia kalau sudah di dalam tahapan seperti ini kan, ya mohon maaf sudah darurat. Apalagi sampai ada pembatasan, kemudian sampai
ada penyekatan, ada ini dan lain sebagainya, itu kan sudah sama halnya dengan darurat. Apa bedanya dengan andai kata Indonesia dalam posisi perang? Andai kata ya, itu kemungkinan kan juga perlakuannya adalah daruratnya akan sama. Itu. Iya, memang yang keluar memang Pak Presiden kan sama ini Pak perang Luhut. dengan penyakit kan ya. Sampai ada meme juga nih, Mas Tuntas ya. Saya selalu panggil Pak ya, tapi Mas Tuntas sendiri inginnya dipanggil Mas, biar soalnya lebih mahal Mas. Oh, lebih mahal Masnya. Oke. Dan tentu saja belakangan ini sering kita lihat meme-meme gitu, Luhut lagi, saking seringnya muncul ya. Terus pejabat-pejabat yang lainnya mana ini? Gitu. Seperti itu. Nonton Ikatan Cinta kayaknya. Oke. Nah, itu dia. Jadi kalau menurut versi idealnya dari seorang Mas Tuntas nih ya, memang tanpa harus kita curhat, itu harusnya memang sudah tahu. Ya, itu memang saya terjadi sebagai rakyat biasa sangat berharap sikap polisi dari wakil-wakil kita, kemudian elit-elit kita lebih bisa respon di masyarakat. Saya bicara seperti ini bukan mau mengkritik pemerintah maupun wakil rakyat, tapi saya hanya menyuarakan suara rakyat, suara wong cilik, suara rakyat biasa lah itu. Dan nanti kita akan buktikan ya. Iya. Kita akan buktikan pemilu 2024 apabila Mas Tuntas ini nanti menjadi salah satu bagian atau yang akan dicalonkan nanti sama Mas Tuntas nih, siapa ini ya, icon-iconnya, orang-orangnya ini ya, nanti siapakah tokoh-tokohnya. Sebenarnya berbicara tentang tokoh nih, tokoh pendiri di balik Partai Kedaulatan Rakyat ini sebenarnya selain Mas Tuntas siapa sih? Iya, Partai Kedaulatan Rakyat ini kan manifestasi dari Ormas Panji-Panji Hati, Tikus Pidi, Anata Baris. Kita kan sudah beberapa waktu berkecimpung di dalam politik ya. Untuk ormasnya, untuk ormasnya itu sudah beberapa kali. Dulu pertama kita tampil di DPD, ya belum bisa menempatkan juga. Walaupun suaranya cukup bagus, waktu itu kita mendapat suara sekitar 860.000 suara di Jawa Tengah. Kemudian Pilkada Solo kemarin kita tampilkan Bajo. Kemudian dari pengalaman itu, karena independen begitu rumit dan seperti keran yang dibuka tetapi disumpet, ibarat dilepas kepalanya dicekel buntute, sehingga aturan undang-undangnya sangat rumit ya untuk ditembus. Dari hal itu akhirnya dari teman-teman Tikus Pidi bersepakat untuk mendirikan sebuah partai politik, tetapi dengan idealisme independen. Jadi partai ini akan berbeda, sangat unik, mungkin sangat berbeda dengan partai-partai yang sudah ada. Karena partai ini kita akan mendobrak kemapanan, mengangkat harkat orang kecil, siapapun orangnya bisa mempunyai kesempatan yang sama untuk berada di legislatif. Jadi harapannya dengan kita munculkan tokoh-tokoh yang masih higienis, masih murni, yang benar-benar berasal dari rakyat bawah, bisa mengerti ya bisa bagaimana mengerti penderitaan rakyat bawah ya, sudah terbiasa. Jadi memang tokoh-tokoh di balik PKR ini ya Tikus Pidi, Anata Baris. Dan tidak ada tokoh nasional di PKR ini. Sama sekali tidak ada tokoh nasional, semuanya wong cilik. Walaupun ini masih proses perizinan, tetapi alhamdulillah kita progresnya sudah persentasenya sudah mendekati ya. Iya, sudah mulai membentuk DPW, DPD, sebagian daerah provinsi sudah membentuk DPC, karena memang keanggotaan kita kan alhamdulillah sudah tersebar di hampir seluruh Indonesia. Kemarin waktu rapat DPP sudah hampir tembus di 22 provinsi di Indonesia. Itu berarti visi misinya dengan masyarakat di Indonesia itu cenderung diterima, cenderung sepaham, sejalan. Jadi, ya. Intinya adalah partai ini akan mewadahi kedaulatan benar-benar kembali ke tangan rakyat. Dan kita akan mewadahi setiap orang tanpa harus bicara saya nggak punya uang.
Karena memang selama ini kan sangat ikonik ya. Istilahnya orang kalau mau jago DPR atau jago habis berapa M, bupati dan lain sebagainya harus persediaan dana banyak. Itu kita praktekkan di pemilihan DPD maupun wali kota Solo kemarin, bisa ditanya Pak Bagio sama Pak Parjo keluar dana berapa. Itu bisa ditanya. Ditanya sendiri kepada yang bersangkutan. Tidak keluar dana sama sekali. Semuanya gotong royong di Guspiti Ananta Baris, dan alhamdulillah walaupun kalah tetapi menjadi suatu hal yang membanggakan karena kita juga dapat suaranya juga lumayan ya. Lumayan. Itu berarti bisa berarti masyarakat sudah mulai mendapatkan kepercayaan dari masyarakat tentunya ya. Yang menarik di sini, kenapa kemarin Pak Tuntas tidak mencalonkan, bahkan justru mencalonkan Bajo ya, bukan Pak Tuntas jadi bagian di situ. Tapi pas waktu deklarasi ini Pak Tuntas tuh seperti think tanknya gitu. Apakah ini bukan kelas saya presiden atau gimana? Enggak seperti itu. Soalnya gini, saya kan dari masukan teman-teman itu kan, ini kan masih mengurusi Guspiti ya, masih mengurusi Guspiti Ananta Baris hampir di seluruh Indonesia. Kalau saya kemarin mencalonkan menjadi wali kota Solo, delalai umpamanya Gusti Allah memberi rezeki kok jadi, otomatis saya akan fokus di Solo. Nah untuk yang lainnya ini, karena Guspiti ini sampai hari ini kan masih bersifat satu komando ke saya. Gitu. Sehingga kan saya mencalonkan, mempraktekkan dari yang menjadi slogan Guspiti, bahwa kita akan mengangkat tokoh dari masyarakat umum. Makanya kemarin kita calonkan tukang jahit dan Pak RW. Itu bukan dalam bentuk penghinaan kepada sebuah birokrasi. Atau demokrasi, tidak. Pak Jokowi juga tukang kayu. Iya. Tetapi wah itu musuhnya kan anak presiden. Kemudian tandingannya kok tukang jahit sama Pak RW. Wah Guspiti itu terlalu anu banget. Bukan seperti itu. Tetapi kita ingin memberikan contoh ke masyarakat bahwa orang kecil pun, siapapun, tanpa harus berpikir tentang aku didik akeh dan enggak, tetapi dengan ketulusan niat dan juga jiwa patriotisme yang tinggi. Karena pemilihan Bajo kemarin juga dengan seleksi. Tidak, walaupun secara pengetahuan itu cukup kurang dengan tokoh-tokoh yang lain ya, karena memang wong cilik ya. Mungkin bisa dilihat waktu debat dan lain sebagainya seperti itu. Tetapi kan itu adalah implementasi wong cilik. Ya wong cilik ya seperti itu. Tetapi yang kita lihat di dalam seleksi itu adalah ketulusannya, ngomongnya, dan kita sudah mengenal Pak Bagio dan Pak Parjo itu selama hampir 7 tahun ikut di dalam Guspiti ini. Sehingga kita tahu betul karakter beliau, apakah beliau itu amanah, jujur, dan lain sebagainya selama ini di dalam pengelolaan kota Solo khususnya. Nah, dasar-dasar itulah yang akhirnya membuat saya memutuskan untuk mencalonkan Pak Bagio dan Pak Parjo waktu itu di kota Solo. Dengan kebapaannya, kemudian dengan ngomongnya, dengan pengalaman pahitnya hidup yang dia jalani selama ini, harapannya orang yang sudah mengalami kepahitan hidup itu dia bisa memberikan satu kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk masyarakat. Sama Mbak, seperti halnya undang-undang yang dibuat di zaman penjajahan oleh tokoh nasional zaman dulu, dengan undang-undang yang dibuat oleh tokoh nasional zaman sekarang, maka akan lebih representatif kepada kepentingan masyarakat tokoh-tokoh zaman dulu. Karena mereka membuat undang-undang direwangi prihatin Mbak. Direwangi prihatin, benar-benar mengerti tentang penderitaan rakyat, dilandasi dengan perjuangan yang benar-benar luar biasa. Mereka akhirnya membuat sebuah undang-undang. Dan undang-undang itu pasti akan mengarah kepada kepentingan rakyat. Betul. Beda dengan tokoh-tokoh sekarang. Itu. Nah, sehingga kalau dibikin presentasi ya itu lebih cenderung ke undang-undang yang dibuat oleh tokoh masa lampau. Nah, berbicara tentang undang-undang, ini larinya ke ideologi politik ya. Kalau sudah berbicara ideologi politik, ini kira-kira ketika nanti Partai Kedaulatan Rakyat ini sudah duduk di parlemen tentunya ya, ini
bagaimana cara mengelola negara ini? Pasti banyak dong, bukan hanya kompleks, tapi banyak yang diurusi oleh partai yang pasti ya. Ini apakah menurut seorang Mas Tuntas ini sudah tepat Undang-Undang NKRI 1945 ini atau perlu perubahan semacam itu? Kalau Tikus Piti dulu tahun 2019 pernah ke Mahkamah Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kita waktu itu dengan hampir kurang lebih 11.000 orang perwakilan dari seluruh Indonesia, dan kita memberikan judulnya adalah petisi untuk negeri. Itu 9 juta petisi, satu kontainer. Itu isinya tulisan tangan semua. Yang baca aja udah tulisan PR tangan banget. dan tanda tangan asli dari seluruh keanggotaan Tikus Piti Ananta Baris di seluruh Indonesia. Itu satu kontainer besar kita bawa ke MPR. Kemudian juga satu kontainer kita bawa ke MK atau Mahkamah Konstitusi. Tapi duluan ke MK-nya sebelum ke MPR-nya. Itu isinya adalah mengembalikan UUD 45 secara murni dan konsekuen. Karena kita berpendapat bahwa undang-undang yang sudah dirancang oleh tokoh bangsa zaman dulu yang direwangi prihatin dan lain-lain, itu kan belum bercampur dengan sebuah kepentingan. Kalau sekarang di amandemen itu kan berdasar dari sebuah kepentingan siapa yang berkuasa sekarang. Itu bedanya kan di situ, sehingga kita berpendapat waktu itu bahwa undang-undang dikembalikan lagi kepada undang-undang UUD 45 yang murni dan konsekuen. Itu kita pernah berikan ke MPR 9 juta petisi dengan tulisan tangan asli dan tanda tangan asli. Itu dari Tikus Piti Ananta Baris. Terus responnya seperti apa? Responnya waktu itu baik dari MPR, katanya ini suatu hal yang luar biasa, menjadi satu celengan buat MPR. Celengan aja ya? Ya nggak tahu juga. Habis itu kalau di amandemen buat apa nggak tahu. Yang jelas tak kasihkan ke situ. Kemudian ada surat penerimaan dari MPR-nya waktu itu juga dari Ketua MPR Pak Zulkifli Hasan sampai keluar juga. Itu menyampaikan bahwa sangat representatif. Apakah ada amandemen yang berhubungan dengan katanya sih MPR sudah menggodok tentang adanya independen. Kemudian ini bisa dan rancangan untuk mengembalikan UUD 45 secara murni dan konsekuen, dan apa yang diberikan Tikus Piti ini bisa menjadi bahan rapat atau bahan sidang di MPR. Tapi sampai sekarang saya nggak tahu. Sudah masuk. Nggak tahu menjadi infonya. Amandemen. Oh, sudah masuk untuk menjadi agenda amandemen. Katanya. Yang masukannya yang satu kontainer itu sudah ada. Katanya. Sudah ada yang masuk. Katanya seperti itu. Tapi ya sampai sekarang saya nggak dengar. Sudah dari 2019 sampai 2021. Oke, baiklah kalau begitu. Ya mudah-mudahan MPR benar-benar bisa berpikir istilahnya bertindak untuk kepentingan rakyat, kedaulatan kembali ke tangan rakyat. Jadi kalau menurut Mas Tuntas ini perlu dikembalikan lagi ya, itu yang dirubah di situ ya, perlu dikembalikan lagi ke Undang-Undang Dasar 45 yang murni. Iya. Oke, baiklah kalau gitu. Kita masih punya waktu tentunya ya, dan saya akan bertanya lagi ini, ngomong-ngomong semboyan dari Partai Kedaulatan Rakyat ini apa sih Mas? Daulah rakyat. Semboyannya itu aja? Iya. Daulat rakyat gitu. Iya. Oke. Semboyan kita daulah rakyat. Kalau misi visinya kan untuk menciptakan tatanan Gemaripah Loh Jinawi, Toto Titi Tentrem Ketara Harjo, atau menciptakan sebuah tatanan negara madani. Kedaulatan kembali kepada tangan rakyat lagi. Oke. Sehingga untuk memberikan atau melaksanakan menjalankan sebuah aplikasi, salah satunya partai politik itu harus mengawal penuh wakilnya yang ada di parlemen. Oke. Itu. Iya. Dan kembali lagi karena topik kita untuk kali ini itu adalah tentang Indonesia Rumah Kaca. Indonesia Rumah Kaca ya. Ini berkaitan dengan bagaimana mengatur ekonomi yang sempat tadi kita bahas, juga ada hubungannya dengan cara sistem pendidikan, kurikulum pendidikan, sampai kita juga lari ke ideologi politik. Nah ini balik lagi ke ekonomi. Ekonomi ini pasti nggak akan jauh-jauh sama APBN, kemudian APBD yang ada di Indonesia nih. Nah kalau menurut
Mas Tuntas ini apakah sudah ideal atau belum dari sistem perpajakan yang ada di Indonesia? Sistem perpajakan di Indonesia ini terlalu luas, terlalu banyak bolong-bolongnya, sehingga sebenarnya perlu dirampingkan untuk sistem perpajakan yang ada di Indonesia. Kalau kita menurut ajaran Nabi ya, sebenarnya apapun itu kan sudah diajarkan oleh para Nabi ya, tentang pengaturan negara, tentang pajak sekalipun, tentang sistem ekonomi dan sebagainya itu kan sudah diajarkan. Tinggal kita sebagai umat manusia itu kan menjalankan apa yang sudah diajarkan. Seperti halnya kalau di Islam itu kan ada zakat. Kemudian itu kan udah dalam wujud representatif pajak, dan di situ kalau kita ambil sisinya, salah satu sisinya itu kan tidak melebar kemana-mana, tidak ada pajak ini pajak itu. Apalagi sekarang kan yang paling baru ini yang membuat pajak, kita ya rencananya pajak asap sembako. bermotor. Ya, asap bermotor pun juga asap mau bermotor emisi, ada emisi. pajak. Kemudian sembako ada pajak. Ada pajak sekarang. Iya. Dan itu bahkan Bu Sri Mulyani kaget kok sampai ada yang tahu kalau sembako bakal dipajekin gitu. Siapa sih baca di Instagram di ya, sosial media. Itu jadi nampaknya sebenarnya Indonesia tuh untuk sistem ekonominya, ideologi ekonominya itu liberalis atau konservatif gitu. Kalau liberalis katanya sih masyarakat lebih banyak bayar pajak ya, daripada yang konservatif kita lebih sedikit bayar pajaknya. Tapi nyatanya pajaknya apa-apa dipajekin gitu. Kalau dikumpulin juga banyak gitu. Menurut saya solusi satu-satunya, bukan solusi satu-satunya ya, karena di Indonesia banyak tokoh yang lebih pintar ya. Kalau menurut pendapat saya membuat buku Indonesia Rumah Kaca. Sistem perekonomian yang bergulir di dalam negeri atau internal Indonesia sendiri. Seperti membuat suatu rumah kaca di dalam Indonesia. Kemudian untuk pajak dan lain sebagainya lebih baik dirampingkan di dalam satu jenis atau dua jenis pajak. Karena kalau banyak lubang, maka akan terbuka peluang korupsi, kolusi dan nepotisme, terutama di korupsinya. Ini pajak jelas, wong yang namanya bansos saja dikorupsi, apa meneh pajak, apalagi yang lainnya dan yang lainnya, apalagi makanya tadi saya bilang bahwa waktu Pak Jokowi kampanye pertama tentang revolusi mental, wah saya sangat menyambut dengan antusias. Dan kalau perlu malah ditambah lagi harusnya, bukan hanya revolusi mental tetapi revolusi moral. Itu karena memang jangan sampai apa yang menjadi sumber daya dari Indonesia, baik didapatkan dari pajak, dari semuanya, itu akan hilang atau menguap begitu aja karena perlakuan dari rakyat Indonesia sendiri yang kurang bisa memegang amanah dan jujur. Kemudian muncul sebuah korupsi dan lain sebagainya, dan itu sebenarnya ada obatnya. Obatnya cuma satu untuk mengatasi korupsi, kolusi dan nepotisme. Apakah itu? Mengembalikan adab-adab orang Timur dan juga ya otomatis landasan agama yang kuat. Ini melalui pendidikan tentunya. Pendidikan. Ya. Makanya tadi saya sampaikan tuh bahwa PMP itu harusnya kembali lagi pendidikan moral Pancasila. Sekarang jadi PPKN. Iya. Pendidikan kewarganegaraan. Iya. Itu ya. Jadi pendidikan moral dan pendidikan Pancasila itu sangat penting untuk masyarakat Indonesia. Jangan sampai, apalagi di masa global seperti ini ya, budaya luar, kemudian hal-hal yang mungkin bisa berbau negatif dari luar itu sangat mudah masuk ke Indonesia dengan akses internet ataupun online yang sangat terbuka lebar. Betul. Di Indonesia ini. Nah, ini sangat membahayakan kalau pendidikan tentang moral dan tentang Pancasila, terutama juga tentang obat korupsi, kolusi, nepotisme itu ya, atau obat moral bangsa ini, itu adalah kembalinya adab-adab orang Timur. Karena apa? Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, itu membentuk atau menciptakan sebuah kaum, sebuah negara, itu dimodali dengan sebuah adab. Itu pertama yang dimodali di situ adalah sebuah adab. Coba Mbak Anti telusuri siapakah yang menciptakan adab-adab itu.
Apakah ada penemu adab? Kan tidak ada. Tahu-tahu kan ada. Ada. Kayak di Jawa ada toto kromo dan lain sebagainya. Adab orang timur saling menghargai, saling menghormati, kemudian gotong royong, tingkat sosial yang tinggi, kemudian rasa tabu, rasa malu. Nah ini kalau ditanamkan betul seperti layaknya orang zaman dahulu, ini Indonesia akan menjadi negara yang sangat luar biasa. Karena Dan kekayaan alamnya juga luar iya, biasa. kalau jenengan tahu di Korea, di Jepang, di Inggris sekalipun, kemudian di Spanyol dan lain-lain, di Arab, mereka sampai sekarang kenapa menjadi negara besar? Dan jenengan perhatikan, adabnya masih dipegang penuh. Betul. Iya toh? Kalau di Indonesia ini sampai ada istilah nek wong-wong tua zaman dhisik ngarani wis kebarat-baratan. Karena udah nggak jelas arah adab kita itu kemana. Dan saya yakin kalau adab itu ditampilkan kembali, seluruh adab-adab itu yang menjadi ciri khas dari bangsa ini ditampilkan kembali, diperkuat, dan itu menjadi satu kurikulum tersendiri mungkin dimasukkan ya. ke dalam Iya. kurikulum. Iya, itu saya yakin Indonesia ini akan menjadi negara besar dan itu akan mengobati krisis moral Betul. dan mental dari rakyat Indonesia. Iya. Inilah yang dilakukan Gus Pidi selama ini. Luar biasa ya, karena korupsi dari bansos sendiri, sang koruptor sendiri juga pernah menggaung-gaungkan bagaimana menghindari korupsi dan sebagainya di sejumlah podcast, sejumlah wawancara. Tapi Karena kalau Indonesia ini ironisnya kan dia sendiri. rodok lucu. Iya. Kalau orang korupsi atau orang habis melakukan suatu hal yang negatif, zina dan lain sebagainya, itu habis itu malah terkenal kalau di Indonesia. Iya, jadi viral. Iya, akhirnya kan jadi artis Di-endorse. terkenal. Kalau koruptor bisa dada-dada, bisa senyum dengan lebar dan Iya. lain-lain. Tidak ada rasa penyesalan atau bagaimana. Iya. Bertolak belakang dengan Oh, kalau adab itu ditampilkan itu udah menyangkut tentang hukum moral dan lain-lain. betul sekali ya. Ya, Itu. menarik sekali dan sebenarnya obrolan kita akan tambah seru tentunya. Tapi sayang sekali waktu ini yang Iya. tidak bisa diajak kompromi nih ya Mas Tuntas ya. Mungkin untuk kesempatan yang akan datang kita Iya. akan berbincang lagi tentunya di Talk Show Suara Rakyat. Nah, tentunya di kesempatan hari ini kita sudahi dulu perjumpaan kita tentunya di Talk Show Suara Rakyat. Kali ini dengan tema Indonesia Rumah Kaca. Dan tentu saja saya Antik Wijaya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf jika ada salah kata atau mungkin hal yang kurang berkenan di hati Anda. Antik dan seluruh tim kru yang bertugas, terima kasih. Satu hati untuk negeri, satu jiwa untuk bangsa, satu rasa untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.